warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dian Syahridianija dari kelas A21 Prodi Pendidikan Luar Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya terkait kesulitan belajar mulai dari konsep dasar hingga identifikasi di sekolah. Yang pertama, menurut saya, perbedaan utama antara learning disability dan learning difficulty terletak pada penyebabnya, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Learning disability berasal dari faktor intrinsik seperti gangguan neurologis, contohnya disleksia, di mana anak mengalami kesulitan membaca meskipun kecerdasannya normal. Sedangkan learning difficulty lebih disebabkan oleh faktor ekstrinsik seperti lingkungan, belajar yang kurang mendukung, atau metode mengajar yang tidak sesuai. Contoh di kelas, anak yang tidak bisa membaca karena disleksia itu termasuk learning disability, sedangkan anak yang tidak bisa membaca karena kurang latihan atau pengajaran yang kurang tepat itu termasuk learning difficulty. Yang kedua, kesulitan belajar disebut sebagai hidden disability karena tidak terlihat secara fisik. Anak terlihat normal, tetapi sebenarnya mengalami kesulitan dalam proses belajar. Implikasinya, guru tidak boleh langsung memberi label malas atau tidak mampu, tapi harus lebih peka dan melakukan pendekatan yang memahami kondisi anak. Yang ketiga, di sini ada beberapa mitos dan fakta terkait anak berkesulitan belajar. Mitos yang pertama, anak berkesulitan belajar itu malas. Faktanya, mereka memiliki gangguan dalam proses belajar, bukan karena malas. Mitos yang kedua, anak dengan kesulitan belajar tidak pintar. Faktanya, banyak anak dengan kesulitan belajar memiliki kecerdasan normal, bahkan di atas rata-rata. Jika guru percaya mitos ini, dampaknya bisa membuat anak kehilangan kepercayaan diri dan semakin tertinggal. Yang keempat, menurut saya, kesulitan belajar perkembangan berkaitan dengan fungsi dasar seperti perhatian, memori, dan bahasa. Sedangkan kesulitan belajar akademik berkaitan dengan membaca, menulis, dan berhitung. Keduanya saling berkaitan karena kemampuan dasar yang terganggu akan berdampak pada kemampuan akademik. Yang kelima, di sini saya mengambil disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam kemampuan membaca. Ciri di kelas sulit mengenali huruf, membaca lambat, sering salah membaca. Dampaknya, anak kesulitan memahami pelajaran karena hampir semua materi berbasis tulisan. Yang keenam itu ada faktor penyebab etiologi. A. Faktor neurologis, adanya perbedaan fungsi otak yang mempengaruhi kemampuan membaca, menulis, atau berhitung. B. Faktor genetik, kesulitan belajar bisa diturunkan dalam keluarga. Kedua faktor ini mempengaruhi cara otak memproses informasi. Yang ketujuh, dampak dari psikologis learned helplessness, kondisi ketika anak merasa tidak mampu karena sering gagal. Ini bisa terjadi jika anak sering dimarahi, tidak pernah diapresiasi, akhirnya anak jadi menyerah dan tidak mau mencoba lagi. Yang kedelapan, komorbiditas adalah kondisi ketika dua gangguan muncul bersamaan. Contohnya, kesulitan belajar spesifik, misalnya disleksia, sering muncul bersama ADHD. Dampaknya bisa terjadi di kelas, anak sulit fokus sekaligus kesulitan memahami materi sehingga pembelajaran jadi lebih kompleks. Yang kesembilan, menurut saya, identifikasi dini penting karena otak anak masih berkembang plastis, intervensi bisa lebih efektif. Jika terlambat, dampaknya bisa ke akademik, kepercayaan diri, dan yang ke-10, ada beberapa langkah-langkah terkait prosedur screening di sekolah. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama, observasi oleh guru di kelas, identifikasi kesalahan yang muncul, diskusi dengan orang tua, memberikan intervensi awal. Jika perlu, dirujuk ke ahli atau psikolog. Peran guru sangat penting sebagai orang pertama yang mengenali tanda-tanda kesulitan belajar. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita mengenai kesulitan belajar.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.